Tetapi yang saya ingin soroti pada pagi hari ini, kita harus ingat perkataan Yesus. Matius 8 ayat 20. Ya, Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah ini saudara, sesungguhnya Matius 8 ayat 20 ini adalah pengajaran akhir zaman tentang kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala. Matius 8 ayat 20 ini menunjuk kepada pengajaran akhir zaman, kesempurnaan gereja. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman, hati-hati. Jangan sampai kita itu seperti Babel, yang di dalam Wahyu pasal 18 ayat 2, di mana nanti berkumpul di dalam kota besar itu tempat kediaman roh-roh jahat, dan juga tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kota Babel itu nanti bukan sekedar fisik, saudara. Seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bukan seperti fisik gereja. Sekarang gereja dengan begitu besarnya fasilitas yang ada, kembali lagi kepada gereja rumah kan, saudara. Kembali lagi kepada kumpulan kecil. Nah, jangan sampai ini menjadi sebuah tolok ukur. Sesungguhnya tubuh Kristus atau gereja itu adalah pribadi kita. Kitalah gereja, kitalah rumah daripada Roh Kudus. Ya, demikian juga Babel. Babel itu bukan nanti kota besar itu akhirnya sebuah kota. Mungkin saudara mengira-ngira kota mana ya ini? Kota New York kah? Kota di Babilonia kah? Oh bukan, ini bukan secara fisik, tetapi secara pribadi-pribadi. Jangan sampai pribadi kita, Tuhan katakan yang sudah ditebus oleh darah, ya, menjadi tempat kediaman Roh Kudus, tetapi karena kita tadi kembali lagi kepada awal, karena kita tidak memanfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan, ya, fasilitas yang Tuhan berikan, maka kita menjadi justru kembali kepada tempat berkumpulnya roh-roh jahat dan roh najis. Roh jahat itu digambarkan di dalam Matius 8 ayat 20 adalah seperti serigala, ya. Kalau roh najis digambarkan di dalam Matius 8 ayat 20 seperti burung. Jangan sampai hidup kita, ya, di dalam Korintus dikatakan kita ini tubuhnya sudah dijadikan bait Allah, rumah daripada Roh Kudus. Jangan sampai justru kita menjadi sarangnya serigala, saudara. Tubuh kita ini jangan sampai menjadi sarangnya serigala, liangnya serigala. Liang itu kan sarang. Dan jangan juga tubuh kita ini menjadi sarangnya burung. Serigala itu roh jahat, burung itu roh najis. Jangan sampai tubuh kita ini menjadi sarangnya serigala atau liangnya serigala dan sarangnya burung. Coba kita lihat satu persatu supaya kita mengerti, supaya kita jangan memberikan tubuh ini menjadi sarang atau liang serigala dan menjadi sarang daripada burung yang najis. Kita lihat yang pertama adalah tentang serigala. Serigala ini roh-roh jahat, saudara, ya. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Pekerjaan daripada serigala atau roh-roh jahat itu adalah menerkam dan mencerai-beraikan domba. Yohanes 10 ayat 12. Ya, roh-roh jahat itu, sekali lagi, pekerjaan roh jahat itu adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Nah, ini yang terjadi di dunia saat-saat ini, saudara. Lewat wabah sakit penyakit ini, iblis atau roh-roh jahat dompleng. Tujuannya apa? Mencerai-beraikan kawanan domba. Ya, saya tidak menyebut bahwa wabah ini adalah roh jahat. Saya tidak menyebut wabah ini adalah roh jahat. Sakit penyakit ini bukan roh jahat, tetapi roh-roh jahat dompleng, ya saudara, ya. Wabah ini bisa terjadi karena kelalaian manusia. Wabah ini bisa terjadi karena hidup manusia yang tidak sehat. Tetapi lewat wabah ini, roh jahat dompleng. Dompleng itu apa? Nebeng.
Ya saudara ya, nebeng. Nebeng untuk apa? Mencoba mencerai-beraikan kawanan domba. Yohanes 10 ayat 12. Ya. Adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Ya. Yohanes 10 ayat 12. Menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba sehingga domba-domba menjadi liar dan tidak tergembala. Nah ini saudara. Yang diancam itu apa saudara? Lewat wabah ini. Penggembalaan sebetulnya. Penggembalaan. Jadi yang dialami oleh kita ini sekarang dicoba dicerai-beraikan ini. Supaya tidak ada penggembalaan. Manusia mulai sendiri-sendiri. Ya, kemarin saya diskusi dengan beberapa hamba Tuhan dari GSPDI lewat Zoom juga. Rapat kita sekarang pakai Zoom. Kita dari hasil diskusi menyadari saudara, kita ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Tetapi lewat wabah ini, sekarang manusia dipaksa dari kaum atau apa itu makhluk sosial menjadi makhluk yang soliter. Ya, makhluk sosial itu dirubah menjadi soliter. Tahu soliter? Saudara tahunya game. Game soliter. Tapi maksudnya soliter itu menyendiri. Menjadi makhluk yang menyendiri. Dan memang saudara, ya, ini iblis tahu perkembangan zaman. Ya, beberapa tahun yang lalu fasilitas internet, fasilitas media sosial itu kan semakin kuat, semakin canggih. Sehingga manusia tuh walaupun sekarang ini dipaksa untuk tinggal di rumah, masih bisa hidup sendiri saudara. Lewat apa? Lewat gadget yang saudara punya. Dan tanpa terasa sekarang manusia itu sedang digiring untuk menjadi makhluk yang soliter, penyendiri. Nanti manusia sudah tidak lagi butuh yang namanya kawanan penggembalaan. Akan sulit untuk mendorong manusia ketika terjadi wabah yang mungkin kemudian nanti akan berhenti ya saudara. Entah kita berdoa supaya Tuhan memberikan percepatan. Manusia itu gampang berubah kebiasaannya saudara. Melalui suatu penelitian saudara ya, kalau saudara terus menjalankan satu kebiasaan baru selama 40 hari berturut-turut ya. Misalnya saudara sikat giginya tadinya jam 5, karena sekarang bekerja di rumah, saudara membiasakan diri sikat giginya sekarang jam 9 karena bangun jam 8. Ya. Jam 9 saudara mulai sikat gigi. Terus dilakukan selama 40 hari. Bayangkan kalau misalnya kita di rumah ini diperpanjang. Wabah ini terus belum selesai sampai akhir April misalnya, kemudian akhir Mei, itu kan sudah lebih dari 40 hari. Dan saudara sudah membiasakan diri sekarang sikat gigi jam 9. Nanti akan susah lagi merubah untuk membiasakan diri sikat gigi jam 5. Ya Roy ya? Ya. Nanti kebiasaan jam 9. Nah kebiasaan yang dilakukan 40 hari terus menerus itu merubah kebiasaan lama. Nah saya khawatir saudara, kita berdoa sama Tuhan. Jangan sampai nanti saudara sudah keenakan streaming ibadah. Ya, selama 40 hari sudah 40 minggu kita sudah kebiasaan ibadah streaming. Enaklah pakai streaming ya, nggak usah mandi nggak ketahuan, pakai daster nggak ketahuan, gitu ya saudara ya. Untung Ibu Sadiono pakai batik terus. Ibu Sadiono pakai batik terus ya. Nanti saudara akan kebiasaan di rumah. Satu saat ketika wabah ini dinyatakan berhenti, saya khawatir ketika penggembalaan membuka ibadah, orang sudah mulai keenakan streaming. Ini mengubah kebiasaan yang baik. Ya, mengubah kebiasaan yang baik. Sehingga tujuan daripada iblis tercapai. Yang akan dicerai-beraikan adalah kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar dan tidak tergembala. Tadi firman Allah di dalam Wahyu pasal 16, Tuhan nanti akan bagi 3 ini kerajaan Babel.
Karena kalau sudah terbagi, pasti akan lemah. Iblis juga tahu, saudara, kalau kita tercerai-berai, maka kita akan lemah. Orang Indonesia punya peribahasa seperti sapu lidi. Dulu ada pujiannya tuh anak sekolah minggu. Ya, yang sapu lidi kalau dilepas-lepas kan nggak kuat kan, saudara? Kalau bersatu, lidi itu nggak akan bisa dipatahkan. Sapu jadi sapu lidi. Tapi kalau dipecah-pecah jadi satu lidi, gampang dipatahkan. Dulu ada lagunya. Ya, sekolah minggu mungkin bisa diingat lagi. Ya, seperti yang bersatu itu. Nah, ini tujuan daripada iblis, mencerai-beraikan kita. Ya, dicerai. Ada sekarang ini istilah itu yang pernah saya baca di WhatsApp-nya Tante Lucy kirim di grup itu. Ya, peribahasanya diganti. Bersatu kita runtuh, bercerai kita sehat. Bercerai kita selamat. Nah, ini kan sudah terjadi ya penggenapan. Tujuan daripada iblis itu adalah mencerai-beraikan kawanan domba sehingga domba-domba menjadi liar dan tidak tergembala. Seperti keledai, tadinya domba, saudara. Kalau kumpul-kumpul itu domba. Makhluk sosial itu, manusia itu seperti domba. Domba ini nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, manusia itu makanya di dalam firman Allah diibaratkan sebagai domba, karena domba pun tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tetapi lewat, ya ini, iblis kuasa jahat itu dompleng, serigala itu dompleng, supaya ketika tercerai-berai gampang dimangsa. Gampang dimangsa. Ayub 39, Ayub 39, Ayub 39. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Nah, ini saudara, di dalam Ayub pasal 39 ayat 8, ini gereja Tuhan bercerai-berai, menjadi liar dan tidak tergembala. Ya, seperti domba. Domba yang tercerai-berai. Sehingga domba-domba menjadi liar dan tidak tergembala. Ya. Jadi dikatakan dari kawanan domba, kalau sudah liar dan tidak tergembala, itu seperti keledai liar. Ya. Ayub berkata di dalam 30 ayat Ayub 39 ayat 8, siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai liar? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ya, jadi kalau kehidupan tidak tergembala, ya saudara, kehidupan yang tidak tergembala, itu tempat yang tersedia baginya adalah satu, tanah dataran. Ya, tanah dataran. Apa itu tanah dataran? Tanah dataran ini datar gitu, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ini tanah datar. Tanah yang bergunung, ya, ini berbicara soal pengalaman kebangkitan bersama Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar. Tanah yang berlembah itu pengalaman kematian. Di dalam Mazmur, lembah baka itu pengalaman kematian. Tetapi tongkat dan gada Tuhan tetap beserta. Nah, gunung-gunung ini pengalaman kebangkitan bersama Tuhan. Dan Tuhan menyertakan kemuliaan di atas gunung-gunung. Ya, ini pengalaman kematian dan kebangkitan. Kalau tanah-tanah penggembalaan orang Israel, itu tanah-tanah yang berlembah dan berbukit. Ini pengalaman kematian dan kebangkitan. Jadi gembala-gembala di Israel itu membawa domba-dombanya untuk mencari rumput yang hijau dan air yang tenang, harus masuk ke dalam lembah dan bukit. Tetapi kalau keledai liar tidak menjadi domba yang tergembala, masuk tempat yang disediakan, yaitu tanah dataran. Artinya apa? Tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan. Tetap di dalam dosa. Ya, jadi kalau domba nanti tercerai-berai, tidak ada penyucian dari firman. Kalau hidup kita masih dalam kawanan tergembala, kita bersyukur masih ada penyucian dari firman. Tetapi kalau sudah liar,
tidak tergembala, maka tidak lagi mengalami yang namanya proses kematian dan kebangkitan. Tetap tinggal di dalam dosa. Siapa yang mau mengingatkan saudara? Siapa yang mau menyucikan saudara dari dosa? Kalau kemudian saudara tidak lagi masuk di dalam penggembalaan. Jadi saudara, kalaupun ini terjadi, ya, saya sebagai gembala tetap mengupayakan kita ada ibadah secara streaming, secara online. Saudara secara terbatas yang dekat-dekat dengan pastori, puji Tuhan bisa datang ke sini. Ya, supaya apa? Sebetulnya yang kita dapatkan adalah pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Tuhan. Yaitu pengalaman disucikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat firman. Ya, lewat firman. Lewat fellowship yang diadakan. Jadi itu yang harus kita yakini, yang harus kita dapat mengerti. Kemudian ayat berikutnya di ayat yang ke-9 ayat 39 disediakan padang masin. Padang masin itu adalah padang asin. Masin itu asin. Ya. Apa yang terjadi kalau kita di padang masin? Kering, ya. Terjadi kehausan, terjadi kekeringan. Jadi ibaratnya seperti ranting yang lepas daripada pokok anggur. Ya, lepas, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kehidupan yang lepas daripada pokok anggur itulah kehidupan yang kering dan haus. Tidak mendapatkan sari-sari makanan daripada pribadi pokok, yaitu Yesus. Ini tujuan daripada serigala, saudara, untuk memecah belah kita. Jadi saudara, betapa pentingnya kita harus terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Sekarang ini saudara perlu perjuangan. Untuk bisa ibadah secara streaming ini saudara perlu perjuangan. Ya, saudara perlu beli kuota. Saudara perlu kemudian mendengar, mungkin di rumah dibanding dengan di pastori, saudara di rumah harus lebih sungguh-sungguh karena banyak gangguan. Tadi seperti Ibu Susan sampaikan, pasti ada gangguan ini itu, belum lagi pisang goreng di depan. Ya, kita banyak gangguan, tetapi ketika sungguh-sungguh ini upaya kita untuk tetap melekat kepada pokok anggur, jangan sampai mau dilepas, ya, jangan sampai mau dicerai-beraikan. Ini roh jahat ini saudara, dan roh jahat nanti akan membuat sebuah suasana saudara akan malas. Aduh malas lah, udahlah streaming mahal, gaptek lagi apa segala macam saudara. Makanya ayo upayakan tetap, ya, bagaimanapun caranya saudara, kita berhubungan. Bukan berhubungan dengan kita sesama manusia, tetapi berhubungan dengan pokok anggur yang benar, yaitu pribadi firman. Sehingga kehidupan kita tidak mudah dicerai-beraikan. Kawanan domba itu tetap kuat, karena kita tahu kalau kita tercerai-berai, nah itu sudah binasa kita ini saudara. Binasa, makanya tetap berpaut kepada Tuhan. Jangan kita yang pegang Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang pegang kita. Kalau kita pegang Tuhan, lama-lama capek saudara. Tetapi biar Roh Kudus dan firman itu yang memegang kendali atas hidup kita, yaitu tetap melekat kuat. Upayakan tetap melekat kuat, ya, supaya kehidupan kita tidak menjadi liar dan tidak tergembala seperti keledai liar. Tempatnya itu yaitu tadi, tempatnya tanah datar, tidak mengalami pembaharuan, ya, tidak mengalami kematian dan kebangkitan. Artinya ini tidak mengalami penyucian terhadap dosa. Kemudian haus pasti, ya, penuh dengan kehausan di padang masin, tidak ada air, sehingga kita tidak menghasilkan buah. Ujung-ujungnya kalau haus dan tidak melekat kepada pokok anggur adalah tidak menghasilkan buah. Lanjut di dalam ayat 39, ciri-ciri yang berikutnya yang tidak tergembala, ya, ayat 10, Ayub 39 ayat 10. Ia menertawakan keramaian kota. Nah ini saudara, kalau sudah saudara seperti keledai liar tadi, tinggal di tanah dataran, tidak mengalami proses kematian dan kebangkitan, ya, tidak mengalami penyucian daripada firman, kemudian saudara haus, yang celakanya saudara haus tapi tidak sadar. Saudara haus tetapi tidak sadar. Saudara butuh firman tapi saudara tidak sadar.
saudara sudah lepas daripada pokok anggur, tapi saudara tidak sadar, nah ini celaka. Ya, nanti masuk kepada ayat yang ke-10. Akhirnya saudara akan menertawakan keramaian kota. Ya, mau hidup soliter, tidak bisa lagi bersama-sama. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. Si penggiring ini adalah gembala. Nanti lama-lama saudara tidak lagi mendengar suara gembala, malah menertawakan keramaian kota. Keramaian kota ini apa saudara? Ini fellowship. Ini fellowship. Saudara, nanti saya khawatir tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Saya khawatir kita ini sudah terbiasa dengan streaming. Ketika nanti wabah selesai, maka saudara akan menertawakan keramaian kota. Tanda-tanda orang yang liar dan tidak tergembala. Tidak lagi butuh yang namanya fellowship. Tadi Bu Susan katakan, aduh, di dalam fellowship lah kita kuat. Ini walaupun berjauhan kita sedang berfellowship ini saudara. Ya, seharusnya di dalam rumah ini saudara, kalau ibadah makin lama saudara nggak usah panik mau pulang kan, karena saudara sudah di rumah. Saudara tidak perlu lihat lagi, ini firman itu sudah 1 jam. Emang mau kemana saudara? Saudara kan sudah di rumah. Ya, saudara sudah di rumah. Jadi dengar firman sepanjang hari pun kan kita di rumah, nggak kemana-mana. Ada lebih baik kita mendengar firman, ya. Jadi ia menertawakan keramaian kota, nanti fellowship akan ditertawakan. Fellowship akan ditertawakan. Kemudian suara gembala. Nah, suara gembala sudah tidak lagi didengar. Yang dikhawatirkan adalah firman penggembalaan sudah tidak lagi didengar. Bahkan nanti gembala-gembala pun sudah tidak memperdengarkan suara gembala. Ya. Karena liar dan tidak tergembala itu bukan saja termasuk kepada domba-domba. Liar dan tergembala ini, tidak tergembala pun menyerang gembala-gembala. Sampai nanti akhirnya gembala pun, sudahlah, tidak ada ibadah. Ya, tidak ada ibadah santai. Ya, kemudian gembala pun tidak lagi mempersiapkan firman. Saudara, beda kalau dengan cara seperti ini, saudara, dengan kita berkumpul, pastikan persiapannya beda ini. Tetapi saya menyadari bahwa justru ini jangan-jangan gembala yang nanti diserang. Oleh sebab itu persiapan kita pun harus lebih. Harus lebih. Seorang gembala harus persiapannya pun semakin lebih dengan sistem seperti ini, saudara. Karena saudara pun di rumah pasti banyak gangguan. Jadi urapan Tuhan itu harus kita rasakan. Tidak terbatas ruang dan waktu roh bekerja. Hari ini saya percaya roh pun akan mengalir ke rumah-rumah saudara. Dan rumah saudara ada pekerjaan kuasa Roh Kudus. Bukan cuma pekerjaan roh jahat serigala yang nanti memecah belah, tetapi walaupun saudara ada di rumah, tetap ada persekutuan dengan tubuh Kristus nanti. Ya, dengan pokoknya itu, pokok anggur saudara tetap melekat. Ya, jangan sampai kita menjadi keledai liar, menertawakan keramaian kota dan tidak lagi mendengarkan teriak si penggiring. Ujungnya nanti ayat 11 saudara. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Nah ini, ya. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Menjelajah gunung-gunung padang rumput itu ibadah sesuka hati. Kalau di dalam pengembalaan saudara disiapkan, gembala yang baik itu menuntun kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Ingat, ini gembala yang menuntun. Gembala yang baik, Tuhan sebagai gembala yang baik menuntun ke padang yang berumput hijau. Tetapi kalau saudara jadi tercerai-berai, liar dan tidak tergembala, malah cari gunung-gunung sendiri, menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Sudah tidak lagi selektif, saudara. Makan sudah tidak selektif. Makan firman sudah tidak lagi selektif. Beribadah di sembarang tempat, ibadah sesuka hati. Nanti saudara tahu, saya diberitahu oleh teman-teman gembala, nanti kalau dengan ibadah streaming ini, ya, kalau sudah terbiasa, saudara nanti akan cari aja hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhan yang lebih punya nama, hamba Tuhan yang masih punya karisma. Hati-hati, bukan artinya saya melarang saudara untuk seperti itu. Cuma kita perlu mencari
padang rumput itu yang disediakan oleh gembala yang baik. Karena firman Allah di dalam Mazmur 23 berkata, gembala yang baik itulah yang menuntun kita, saudara. Bukan kita yang cari sendiri. Kalau kita cari sendiri, apa saja yang kelihatan hijau, jangan-jangan labu liar. Ya, kita cari yang penting hijau. Belum tentu itu rumput dari Tuhan. Yang penting hijau. Siapa tahu itu rumput plastik hijau juga, saudara. Ya, kita perlu mencari hadirat Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar. Nanti pokok anggur itulah yang memberikan makanan. Gembala yang baik itulah yang menuntun kita kepada padang rumput yang hijau. Tetapi kalau sudah liar dan tidak tergembala, menjelajah gunung sendiri-sendiri. Pokoknya cari apa saja yang hijau. Firman yang ditambah, firman yang dikurang nanti. Saya khawatir saudara nanti mendapatkan makanan yang justru sepertinya firman, tetapi cerita-cerita isapan jempol. Ditambah-tambah, firman ditambah-tambah dengan cerita-cerita isapan jempol. Dongeng-dongeng nenek tua. Nah, nanti ada firman yang dikurangi tentang salib biasanya. Kalau yang ditambah-tambah itu bicara soal enak, yang penting kaya, yang penting apa gitu. Nah, tetapi yang dikurang soal salib nanti yang dikurang. Jadi kita kembali lagi kepada firman Allah, melekat kepada pokok anggur yang benar. Nanti gembala yang baik itu menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ya. Jadi biarlah jangan sampai hidup kita itu seperti sarangnya serigala. Kita tahu sekarang roh jahat itu akan mencerai-beraikan. Ya, lewat kejadian ini saudara, COVID-19 ini, wabah ini, roh jahat dompleng. Supaya tujuannya kita tercerai-berai. Nah, yang kedua tadi burung, ya. Yang kedua burung. Burung ini roh-roh jahat, roh-roh najis. Kalau serigala roh-roh jahat, burung itu adalah roh-roh najis. Kalau roh jahat itu mencerai-beraikan, ya. Kalau roh najis itu apa saudara? Menghancur atau menghambat pembangunan tubuh Kristus. Ya. Kalau roh jahat itu membuat kita jadi binasa, tercerai-berai, tersesat dalam dosa, ya. Kalau roh-roh burung najis atau roh-roh najis itu adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Yang dilawan adalah pekerjaan roh. Ya, pekerjaan roh. Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ini kata Tuhan, kata Yesus sendiri. Matius 12 ayat 30 ini perkataan Yesus sendiri. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, ini ada hubungannya saudara. Jadi yang tidak bersama dengan aku, seperti tadi, tujuan daripada roh jahat itu mencerai-beraikan. Sehingga kita tidak melekat kepada pokok anggur. Masuk ke dalam Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku? Nah, ini sudah kena roh jahat. Pribadi-pribadi yang sudah tercerai tidak bersama dengan pokok anggur, ia melawan aku. Ya. Katakan bahwa domba itu kemudian menjadi keledai liar yang melawan pribadi daripada pokok anggur. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, ini masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh burung-burung, roh najis. Jadi kalau sudah masuk di dalam perangkap roh jahat, maka kita ikuti terus kegerakan roh najis. Ya, pisah, ranting terpisah daripada pokok, melawan Tuhan, dan kemudian malah menjadi alatnya iblis, mencerai-beraikan. Ya, perhatikan tadi ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia mencerai-beraikan. Ya. Yang tidak mengumpulkan bersama aku, artinya apa saudara? Kita jangan-jangan dipakai oleh roh najis, justru malah mencerai-beraikan dan menghambat pekerjaan tubuh Tuhan. Ya. Mencerai-beraikan pekerjaan tubuh Tuhan. Nah, kalau sudah tercerai-berai, nah itu
nanti Tuhan ingat lagi dosa kita. Kita tidak masuk di dalam fellowship orang benar yang kemudian disucikan dan disempurnakan. Kalau kemudian terpisah, ya tadi Wahyu 16 ayat 19, maka teringatlah Allah akan Babel besar. Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Luput daripada perlindungan. Ini artinya saudara, kalau sudah terpisah kemudian ngikutin roh-roh najis, tidak mau lagi berfellowship bersama, malah mencerai-beraikan tubuh Kristus, ini artinya menghambat. Ya, menghambat pekerjaan tubuh Kristus. Maka Tuhan katakan itu lepas daripada perlindungan darah. Kalau lepas daripada perlindungan darah, yang teringat langsung dampaknya adalah dosa diingat oleh Allah. Jadi sebetulnya yang membuat kita terluput daripada hukuman bukan karena kita tidak berbuat dosa, saudara. Kita ini manusia berdosa. Kita ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Tetapi yang membuat kita terluput dari Allah atas kegeraman murka Allah, karena kita masih melekat kepada perlindungan darah. Kalau tercerai-berai, maka lepas daripada perlindungan darah. Ya, coba baca Wahyu 18 sebagai ayat-ayat terakhir hari ini ya saudara. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini peringatan. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Supaya kita terlepas dari dosa dan tidak diingat kesalahan kita, lepas dari pengaruh roh jahat dan roh najis, masuk dalam perlindungan darah, kembali melekat kepada pokok anggur yang benar. Kalau saudara baca lagi ayat 6 ayat 7, ini lebih mengerikan lagi. Coba, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Saudara, kalau di luar Tuhan, dosa itu kan sepertinya kenikmatan ya saudara. Di luar Tuhan, kita melakukan kesalahan itu adalah sebuah kenikmatan. Orang-orang dunia melakukan dosa itu adalah kenikmatan. Tetapi ingat, ini bukan tanpa akhir. Apa yang saudara lakukan di dalam dosa, kenikmatan di dalam dosa, bukan tanpa akhir. Karena di dalam Wahyu pasal 18 ayat 7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Arti daripada janda itu lepas daripada suami, lepas daripada kepala, yaitu pribadi Yesus. Ya, tidak memerlukan Yesus sebagai kepala, tidak mau terikat di dalam sebuah penggembalaan, melekat kepada pokok anggur yang benar, sepuas-puasnya menikmati dosa, sehingga tanahnya datar tadi, tidak ada lagi teguran firman, nikmat di dalam dosa. Nah, ini harus hati-hati saudara, karena semuanya ini Tuhan perhitungkan nanti. Tuhan ingat kesalahanmu, sekecil apapun Tuhan ingat kesalahanmu. Tetapi ketika kita kembali kepada perlindungan darah ini yang menutup, sehingga dia lupakan semua salahmu. Dia lupakan semua salahmu, sekecil dan sebesar apapun dosamu, Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Tuhan berkata di dalam perlindungan darah, ayo mari berperkara dengan aku, walaupun dosamu semerah kirmisi, aku jadikan putih seputih salju. Ya, walaupun seperti kain kesumba, aku jadikan seperti bulu domba. Ini bukan tanpa syarat. Artinya kita masuk di dalam perlindungan darah. Darah Yesus yang sudah menyelamatkan. Bukan cuma menyelamatkan, tetapi membawa kita kepada penyucian dan kesempurnaan.